Video ini membahas kekerasan seksual. Jika konten ini membuat Anda tidak nyaman, Anda dipersilahkan untuk berhenti menonton atau mengakses bantuan melalui carilayanan.com. Setiap hari, fenomena kekerasan seksual tidak kunjung mengalami penurunan, tapi justru terus mengalami peningkatan. Tidak hanya jumlahnya yang melonjak, tapi juga kadar kejahatannya yang semakin mengerikan. Seperti yang terjadi sepanjang tahun 2021 lalu. Mulai dari kasus remaja diperkosa ayah kandung, paman dan kakeknya, kasus 14 murid korban kekerasan seksual pemilik SMA, hingga berbagai kasus kekerasan seksual di banyak kampus di Indonesia. Kasus-kasus ini adalah fenomena gunung es, di mana masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terlaporkan. Jelas, ini adalah catatan betapa negara belum mampu memberi perlindungan dan rasa aman bagi warganya. Setidaknya, ada dua hal yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Pertama, ketakutan korban. Membuka cerita pilu hanya menambah rasa trauma dan menimbulkan stigma yang akan menimpanya. Kedua, kondisi hukum di Indonesia yang belum memberi perlindungan dan keadilan bagi korban. Data tahunan Komnas Perempuan menyebut, sepanjang tahun 2022, hanya 12% kasus kekerasan seksual yang diselesaikan melalui jalur hukum. 3% diselesaikan dengan jalur damai, dan sebanyak 85% tidak diketahui penyelesaiannya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan April 2022 lalu menjadi sangat penting dan dinanti semua pihak. Mengingat, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengakomodasi beberapa elemen baru yang belum terakomodasi dalam undang-undang sebelumnya. Elemen-elemen hukum tersebut diantaranya 1. Adanya hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. 2. Mekanisme pemindanaan dan penindakan. 3. Adanya hukum acara khusus. 4. Penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban. 5. Pencegahan dan peran serta keluarga juga masyarakat. 6. Pemantauan oleh sejumlah stakeholder mulai dari pemerintah, kementerian, lembaga nasional atau HAM, hingga masyarakat sipil. Meski demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak diaturnya pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. DPR beralasan pasal terkait aborsi dan pemerkosaan akan dimasukkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penting bagi kita untuk memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur lebih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilarang oleh undang-undang. Di antaranya seperti pelecehan seksual fisik maupun juga non-fisik, sampai dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang selama ini seringkali aparat penegak hukum tidak mau meneruskan kasus pelecehan seksual karena dianggap tidak ada hukum atau undang-undang yang mengatur. Nah, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi korban kekerasan seksual yang selama ini belum bisa didapatkan. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur hak-hak korban secara komprehensif, mulai dari pelaporan, penanganan, sampai dengan korban pulih. Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga tidak hanya mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku, melainkan juga tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi ataupun restitusi kepada korban agar korban bisa mendapatkan keadilan dan juga pemulihan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah jawaban, adalah kebutuhan bagi korban kekerasan seksual maupun juga kita secara umum. Oleh karena itu, kita penting sekali untuk memahami dan juga menyebarluaskan informasi terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar kita semua bisa terlindungi dari kekerasan seksual.